ada nih, bisa nggak kita kalau deket sama orang HIV ketularan? HIV bisa nggak ditularkan lewat ciuman? Terus kalau misal ini makan piring, menggunakan piring yang sama menjadi media penularan nggak? Bertemu lagi bersama saya Salsa di podcast Klinik Arda, sehat untuk semua. Nah Sobat Sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kita berdiskusi aja deh, saling sharing gitu ya, bukan membahas. Jadi saling sharing tentang HIV. Tentunya pada pembahasan kali ini, pada momen kali ini saya nggak sendirian dong. Masa saya seru-seruan sendirian? Pastinya saya ditemani oleh dokter umum kita, Dokter Fathia. Hai semua, salam kenal lagi. Kali ini kita akan membahas HIV, benar. Betul seperti sekali. yang dikatakan Mbak Salsa tadi. Nah dok, kebetulan banget nih dok, HIV pasti udah terdengar asing dan sangat sensitif ya di Sobat Sehat Klinik Arda semua, pasti terdengar HIV, wah langsung kayak gitu ya. Oke. Nah Sobat Sehat, ada beberapa ini dok, ada beberapa referensi yang pernah Salsa baca gitu ya. Jadi HIV ini Kemenkes pernah menyatakan bahwa 100.000 kita itu tidak sadar bahwa kita terkena HIV. Nah, terus juga ada data di mana Kemenkes juga bilang bahwa di bawah 12.000 anak usia 14 tahun itu sudah terkena HIV, dok. Iya, betul. Nah, ditambah lagi, ternyata 33% dari yang penderita HIV adalah ibu rumah tangga. Mungkin lebih saya luruskan ya. Ada 5.100 ibu rumah tangga, 33%-nya terkena HIV dari bapak-bapak. Iya, pasti dari bapak-bapak ya dok. Kalau perempuan-perempuan nggak mungkin ya dok ya. Bisa aja, cuman kan dari data Kemenkes itu emang agak bikin shock ya. Iya. Sementara 5.100 itu adalah data tambahan yang ditemukan di tahun 2023. Jadi baru aja nih. Baru nambahnya 5.100. Ini baru-baru ini diposting sekitar 2 minggu yang lalu nih sama Kemenkes. Bener. Serem kan? Nah itu makanya kemarin sempat baca ya dok, terus kayak wow ini jadi perhatian buat kita, khususnya pada kaum ibu-ibu ya dok ya, dan betul. juga yang udah punya suami, kita nggak tahu kerja di luar. Waduh, bukannya negative thinking ya, tapi dengan adanya data Kemenkes yang seperti ini kita harus jadi waspada ya dok ya. Nah terus nih dok, seberapa besar sih sebenarnya HIV di Indonesia itu? Jadi kalau yang saya baca di data 2023 dari BPS sama Kemenkes itu, kita itu nomor 1 se-Asia Pasifik, Mbak. Wow. Jadi 540.000, di mana nomor 2 itu Thailand 520.000. Padahal religinya kita juga termasuk salah satu negara yang lumayan taat sama agama ya. Semua agama, Buddha, Hindu, kita tuh orangnya taat-taat. Tapi ternyata dibanding negara yang melegalkan seks bebas, itu ternyata kita masih jauh lebih banyak itu yang terdeteksi ya dibanding yang tidak terdeteksi. Terus yang kedua itu untuk angka penambahan, sempat kemarin kan ada gembar-gembor sebanyak 400.000 mahasiswa Bandung itu terkena HIV. Wow, yang sampai booming itu ya dok. Iya, dan itu kan mengkhawatirkan, walaupun bukan mahasiswa walaupun bukan pasien baru ya, tetapi akumulatif dalam artian dari dulu sampai sekarang ditotalkan ada 400.000 yang masih terkena HIV. Itu baru mahasiswa Bandung, belum dari Sabang sampai Merauke. Iya, kita betul. Kan terjajar pulau-pulau yang sangat indah dan betul. lebar luas. Ada gitu 17.000 pulau kan. Betul. Gitu. Terus lagi Mbak, tadi benar 12.000 anak di bawah 14 tahun. Terkena akumulatif juga itu ya. Akumulatif dalam artian jumlahnya dari dulu sampai sekarang ditambah. Itu juga lumayan mengenaskan ya itu ya. Jumlahnya banyak loh, itu nggak main-main, generasi bangsa ke depan loh itu. Baru 14 tahun loh dok. Iya, itu kan? Di bawah 14 tahun. Dan ini yang booming nih terakhir nih, 5.100 kasus baru. Ibu-ibu yang terkena itu 33%-nya dari bapak-bapak. 5.100 kena HIV nih. 33%-nya berarti kan 30% sendiri tertular dari bapak-bapak yang suaminya yang suka jajan. Jadi yang saya baca itu 5.000
100 itu mereka ibu-ibu rumah tangga yang terkena baru HIV ya, yang sudah terdiagnosa terkena HIV. Ternyata setelah ditelusuri oleh Kemenkes 33%-nya itu dari bapak-bapak. Iya, tertular dari suaminya. Suami sendiri, Dok. Karena setelah ditelusuri lagi banyak suaminya yang jajan pekerja seks komersial, open BO seperti itu. Dan angka ini itu lebih tinggi melebihi Perlu kita perhatikan nih. pekerja seks komersial itu sendiri dan kaum penyuka sesama jenis atau yang yang berhubungan seksual laki-laki dengan laki-laki kayak gitu. Jadi lebih tinggi yang ibu rumah tangga ini kan kasihan ya, mereka nggak tahu apa-apa tiba-tiba tertular. Dan ngenesnya lagi nih, ibu hamil di Indonesia hanya 52% yang melakukan screening HIV di tahun 2022. Ya mungkin bisa ada efek COVID juga ya sebelumnya. Iya, padahal kan itu sebenarnya screening padahal pemerintah juga udah menyiapkan sudah menyiapkan di berbagai fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan namanya antenatal care, di mana ibu hamil itu wajib screening dari HIV, HBsAg, darah rutin, semua lengkap sudah disediakan sama pemerintah, tapi ternyata hanya 52% saja yang sudah melakukan. Wow, itu sudah gratis teman-teman. Iya, makanya. Tapi kalau di klinik ada juga, kita juga ada ya, Mbak. Betul. Jadi bukan hanya puskesmas, bukan hanya rumah sakit, tapi di seluruh fasilitas kesehatan itu sudah menerapkan program pemerintah untuk melakukan ANC terpadu. Tapi ternyata setelah terdeteksi dari Kemenkes itu hanya 52%. Ya, maksudnya cukup jauh ya. Sedikit. Dengan banyaknya fasilitas kesehatan di Indonesia. Iya, mungkin tidak meratanya itu juga bisa jadi yang di pelosok-pelosok gitu ya, gitu. Bisa itu. Atau kehamilan tidak diinginkan misalnya. Juga bisa. Ya, gitu. Kita perlu genjor lagi promkes kita, Dok. Iya, makanya Indonesia darurat HIV. Iya, betul banget, Dok, ya ampun. Terus Dok, pasti sih banyak nih. Terus kita tahu HIV-nya kapan gitu kan ya, misalnya terus bisa terjadi HIV tuh gimana, maksudnya di dalam diri kita tuh sampai dalam waktu berapa tahun kita bisa terkena HIV itu, terus gimana sih penularannya selain melalui seks tadi gitu. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya apa itu HIV, apa itu AIDS. Boleh, jadi Dok. HIV kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sel kekebalan tubuh sehingga dia menyebabkan imunitas atau kekebalan tubuhnya itu menurun drastis. Jadi dia itu menyerangnya itu di sel kekebalan tubuh itu sendiri, jadi sel darah putih. Dia itu bereplikasi di dalam sel darah putih terus menghancurkan sel darah putih. Beda lagi dengan virus-virus lainnya. Kalau virus-virus lainnya mungkin dia ada yang menyerang sel-sel biasa, tapi biasanya nggak nyampe sel darah putih. Karena yang sebagai tentara tubuh kita itu sel darah putih itu gitu. Iya, betul. Jadi kalau sel darah putih atau tentara kita aja udah digenjrot, udah dihabisin, ya susah gitu. Makanya ini disebut penyakit yang tidak ada obatnya, adanya bisa terkontrol. Jadi gitu. Hanya untuk pengontrol saja. Iya. Nah, HIV itu dibagi menjadi 4 tahap sampai dia masuk ke AIDS. AIDS itu tahap terakhir. AIDS kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom di mana sudah terdapat imunodefisiensi. Jadi tadi virusnya menyerang, tetapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia dibantu obat bisa terkontrol, dia bisa selamanya sampai pada tahap tidak AIDS. Jadi AIDS itu tahap terakhir dari HIV. Jadi ada 4 tahap ya. Biasanya kalau penularannya dari apa dulu nanti saya jelaskan. Saya jelaskan gejalanya dulu ya. Nah, biasanya dia masuk ini ya. Nanti ada window period atau periode jendela. Itu biasanya 2 sampai 6 minggu atau sampai 3 bulan. Nah, itu nanti 2 sampai 6 minggu atau 3 bulan HIV-nya masih negatif tuh. Bisa negatif. Ini yang menentukan kapan dia positif, kapan enggak. Terus nanti yang tahap kedua setelah 6 minggu atau sampai 3 bulan itu HIV positif tapi belum ada gejala. Gitu ya. Masih oke-oke aja. Nah, ini sudah masuk positif belum ada gejala. Ini yang bahaya. Ini bisa muncul sampai
tahunan, 5 sampai 10 tahun aman-aman saja, tidak ada gejala. Tetapi begitu daya tahannya sudah kena, si sel darah putihnya kan dia menghancurkannya butuh waktu tahunan tuh. 5 sampai 10 tahun udah drop, itu baru dia ada gejala awal. Nah, gejala awalnya itu biasanya mungkin ada demam, terus ada kayak seperti virus sih sebenarnya Mbak, nggak terlalu signifikan ya. Dia flu like syndrome, jadi gejala awalnya badannya pegel-pegel, terus bisa batuk, terus kayak gitu aja sih. Nah, yang paling parah ini kalau udah dia kronis ya, udah gejala lanjut gitu ya, fase terakhir ini yang dinamakan AIDS atau sudah terdapat sindrom-sindrom dari HIV ini. Itu dia biasanya, mohon maaf ya, alat kelaminnya sudah ada kayak keputihan atau luka, terus badannya bisa ada bercak-bercak, berat badannya turun drastis seperti orang terkena kanker, terus mungkin bisa terkena TBC karena daya tahan tubuhnya menurun, terus juga bisa mulutnya itu luka, lecet selain alat kelamin itu tadi. Dan biasanya khasnya itu ada diare kronis, diare yang enggak berhenti atau diare lebih dari 14 hari, itu dia gejalanya. Nah, untuk penularannya itu ada macam-macam. Sekarang saya tanya, HIV bisa nggak ditularkan lewat ciuman? Kalau semisal ciuman, kalau ada luka, itu bisa. Bisa ya? Ya. Kalau ada luka. Iya. Di mulut. Betul. Ya. Terus itu bisa benar, tetapi lukanya itu harus darah ketemu darah ya? Iya, maksud saya luka. Harus ada luka kan ketemu tuh dok. Iya. Biasanya bisa. Selain hubungan seksual ya? Iya. Jadi penularannya itu pertama ya jelas dari cairan di dalam tubuh. Jadi cairan itu darah, cairan sperma atau vagina, mohon maaf, terus cairan luka. Nah, bisa hubungan seksual itu kan ada cairan, mohon maaf, sperma vagina masuk, berarti kalau cowok sama cewek ya sperma ketemu masuk ke dalam vagina, anal seks itu ya. Iya, betul. Itu bisa kena. Terus ada penggunaan jarum yang bersamaan atau transfusi darah. Misalnya pengguna narkoba itu kan kadang jarumnya bersamaan. Gantian. Iya, hati-hati juga bagi teman-teman yang pasang tato nih. Betul. Itu harus steril, benar-benar steril, karena tato itu juga bisa media penularan HIV karena gitu. Banyak orang Indonesia juga suka nih dengan pemakai tato gitu, iya, menggunakan betul. tato ya, karena keren banget dok. Iya, sebenarnya itu artsy sih. Jadi tato sebenarnya yang kita harus perhatikan adalah bahwa jarumnya harus benar-benar sudah diganti ya teman-teman. Iya, jadi betul. kita nggak bicara kalau tato tuh nggak diperbolehkan atau diperbolehkan, silakan masing-masing individu. Hanya saja jarumnya itu harus benar-benar teman-teman pastikan bahwa jarumnya sudah diganti dan steril. Betul. Terus habis itu donor darah itu juga, itu karena sekarang teknologi semakin canggih ya. Untuk donor darah kan udah di screening ya. Terus kalau penularan lewat ciuman tadi enggak ya, nggak bisa. Nggak bisa, tapi kalau ada luka. Kalau ada luka, misalnya mulutnya berdarah ketemu dengan mulut berdarah itu bisa. Cuman kalau ciuman biasa lewat saliva itu enggak. ASI itu ya. ASI selama ibunya rutin minum ARV atau antiretroviral atau obatnya HIV, itu kemungkinannya 1:100 ya menularkan. Jadi enggak. Tapi kalau ibunya tidak terdeteksi, terus anaknya minum ASI, itu bisa. Gitu. Oke, mungkin ini jadi salah satu faktor kenapa anak usia di bawah 14 tahun sudah terkena HIV. Terkena HIV. Iya. Karena belum ada ARV-nya itu. Iya, betul. Terus gonta-ganti pasangan ya, tadi hubungannya sama sama ya berhubungan seksual. Jadi resiko banget itu gonta-ganti pasangan, apalagi nih yang terakhir tadi yang 33% ternyata ditularkan dari suami. Bapak-bapak. Aduh, jangankan gitu Mbak, mahasiswa sekarang banyak gini deh. Nggak usah jauh-jauh deh, beberapa kali saya mendapati, dok misalnya alat kelamin saya keluar cairannya gitu ya gitu. Anak muda-muda nih tak tanya, pakai berhubungannya sama orang yang sama atau enggak, beda gitu. Terus pakai
mohon maaf ya, kondom gitu enggak lah, ya Allah ya, maksudnya enggak cowok enggak cewek gitu loh. Ya kalau udah mau harus pakai pengaman, sedangkan Iya, kita udah ngasih gitu. informasi alat yang sangat aman untuk mencegah penularan HIV adalah Kondom gitu ya, bukannya kita mengedukasi seks bebas ya, cuman kondisinya sekarang itu saya nggak sedikit menemukan banyak kasus penularan penyakit menular seksual. Sedangkan kita tahu tadi HIV muncul setelah berapa tahun? 15 tahun. 5 sampai 10 tahun sampai 15 tahun juga bisa tahun, gitu kan. Ya. Makanya kayak ya Allah sayangi dirimu toh Dek. Sebenarnya tadi 6 minggu, di atas 6 minggu pun sudah ketahuan kalau dia Sudah, positif, hanya iya. tidak ada gejala. Tidak ada gejala gitu. Cuman gejalanya kan muncul setelah 10 sampai 15 Iya. tahun setelah sel-sel kita habis, dia baru ada gejala. Ada gejala. Gitu kan. Mungkin kalau makanya beberapa kali saya teman-teman, mohon maaf ya, mahasiswa atau mungkin ada ibu-ibu dulu waktu saya praktek di pinggiran itu yang suaminya LDR atau ya bukan mengeneralisir tapi suspek ke arah sana ini gitu. saat kita bilang LDR, ibu-ibu di Sobat Sehat nih khususnya udah menikah bilang LDR langsung pada ada nelpon suami saya dulu nih lagi ngapain gitu ya. Bukan saya mengeneralisir ya, cuman kayak saya screening ketika ada gejala seperti itu gitu loh, karena ya itu tadi takutnya lebih baik diobati dini dibanding nanti gitu. Iya betul. Screening HIV gitu. Karena itu kita harus sayangi diri kita juga ya. Walaupun kita sayang dengan pasangan kita, tapi kita tetap harus memprioritaskan diri kita untuk kesehatannya kita sendiri gitu. Jadi nanti pun kalau misalnya ketahuannya lebih dini, itu malah lebih enak untuk untuk mengontrolnya dengan ARV tadi. Iya, dengan ARV. Jadi ya untuk teman-teman, saya pernah tinggal di luar negeri. Teman-teman saya juga bule-bule yang melakukan seks bebas, tetapi mereka sadar gitu, mereka screening setahun sekali gitu untuk penyakit menular seksual, HIV, dan memakai kondom, nggak asal gitulah. Sayangnya pendidikan seks di Indonesia itu menurut saya masih kurang gitu. Ya mungkin untuk media platform seperti ini yang bisa kita gunakan gitu. Jadi tolong jaga masa depan kalian. Ya selain kalau untuk yang punya beragama, selain itu dilarang oleh agama ya sebelum nikah, bagi kalian yang memang pengen coba-coba banget nih, kepepet banget pengen coba-coba, ya gimana, kita udah kasih tahu kalau misalnya berhubungan itu yang aman biar nggak kena HIV ya menggunakan kondom. Kalau teman-teman nggak menggunakan kondom ya sudah, kita misalnya kita nggak tahu nih pasangan kita ternyata dia sudah terkena HIV, ya mau nggak mau teman-teman harus sudah bisa menerima diri teman-teman bahwa ada kemungkinan HIV itu akan menular ke teman-teman semua. Ya, makanya sebelum nikah itu ya Mbak ya. Tapi kalau sudah mau nikah nih, terus takut itu ya screening pranikah itu penting. Screening pranikah ya kan ada sebelum nikah kita akan dilakukan screening dari gigi, kan? Iya betul, banyak gigi, HIV, HBsAg, kayak gitu banyak kok dites di puskesmas memang akan dites sebelum ya akan dites sebelum melakukan sampai ke KUA. Iya benar. Biasanya akan ada sesi konseling kayak gini di puskesmas, nanti kayak ditanyain teman-teman ya udah pernah berhubungan atau belum. Iya betul. Seperti itu, dan teman-teman harapannya akan menjawab jujur, karena kalau misalnya akan mempengaruhi nilai dari pemeriksaannya. Iya benar. Jadi jangan cuman formalitas doang ya Mbak ya gitu. Betul. Itu untuk melindungi teman-teman juga gitu kan ya, melindungi diri teman-teman juga. Gitu sebenarnya kita tuh udah banyak melakukan penapisan untuk mencegah terjadinya HIV gitu ya. Benar. Hanya saja saya juga kurang paham nih gimana ya, karena individu kan beda-beda ya Dok ya, nggak semua bisa kita samaratakan seperti kita istilahnya gitu kan, nggak bisa menjadikan diri kita mereka itu menjadikan diri kita gitu kan. Iya benar, iya sih. Cuman gitu. Data di Kemenkes kok mencengangkan gitu loh, jadi gitu. Bikin kaget dan bikin kita sebagai kaum wanita khususnya yang sangat-sangat dirugikan sekali. Jadi udah deh speechless, sudah nggak tahu lagi kayak ya Tuhan gitu ya, kayak kenapa kita harus kaum wanita kan sekarang gini loh, mau laki-laki yang berhubungan kayak gitu yang kena, tetap wanita yang kena, yang lebih besar menanggung resikonya. Satu, dia melahirkan Dok, dia menciptakan generasi berikutnya, gitu kan. Tadi kalau misalnya ARV-nya nggak terkontrol, otomatis akan menambah menyalurkan nilai, akan menambah nilai
Kemenkes lagi tuh Iya, yang benar. di bawah 14 tahun sudah terkena HIV. Iya Akibat sih. seperti itu. Kalau penularan misalnya seksual. teman-teman sudah memilih untuk melakukan hubungan seksual bebas seperti itu, atau kita baru ketemu dengan pacar kita, pasangan kita, kalau misalnya mau melakukan itu, kaji dulu dia udah pernah berhubungan sama siapa. Yang akan ngaku nggak sih Mbak? Ya, iya sih, gak akan ngaku sih ya. Nggak akan ngaku sih Kalau kalau misalnya dia nggak jawab, kamu masih mau, ya udah pakai pengaman, intinya tuh pakai ya save diri nggak kita tahu ya sendiri. kalau aku sih di negara timur sih ya itu kembali masing-masing sih. Kalau kepepetnya you need to do that kind of thing Ya. ya pakai kondom itu tadi sih gitu. Oke, itu terbaik sih. Ya pokoknya kembali lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita mau sehat, ya sebaiknya jangan dilakukan. Iya betul. Gitu. Tapi kalau misalnya diri kita memang sudah menerima untuk melakukan hal tersebut, paling enggak satu guys, jangan lupakan kondom dimanapun. Iya. Ini nggak ada bahasa mohon maaf ya. Kalau kondom kan memang alat kontrasepsi yang sudah Iya, disarankan benar. untuk mencegah terjadinya kehamilan dan Benar. juga mencegah penularan HIV tadi. Iya, benar. Bukan HIV saja, semua penyakit menular seksual ya. itu bisa dicegah kalau misalnya menggunakan pengaman tersebut. Ya, betul. Pastikan tidak bocor. Iya, pastikan tidak bocor, pas Pastikan ya. tidak bocor. Nah ini berhubungan nih sama pencegahan tadi. Iya. Tadi kan kita udah bahas tentang penanganan, tentang gejala. Penanganannya of course kalau menemukan segera ke dokter penyakit dalam atau misal ke puskesmas juga nanti akan dapat ARV antiretroviral virus itu nanti gratis dari Baru mau nanya dok, Iya, gratis apa? gratis tenang aja teman-teman. Kalau misal ada nih penonton Sobat Sehat yang merasa atau insecure atau pokoknya suspek sana, segera lakukan tes. Bisa di puskesmas, bisa di klinik Arda juga bisa. Terus nanti kalau misal positif kita akan kasih pengantar lagi biasanya untuk memastikan, yaitu lewat PCR memastikan itu positif. Kalau positif lagi baru nanti di terapi treatment gitu. Biasanya yang pertama kali ke rumah sakit terus nanti seterusnya ke puskesmas dan itu semua gratis kalau untuk obatnya gitu. Oke, jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan ya teman-teman ya, Ya, khususnya yang betul. sudah terkena HIV atau sudah menyadari dirinya Betul. adalah pelaku dari HIV tersebut gitu yang ya. open BO. Jadi pelaku Suka open BO. Jadi pelaku dari HIV tersebut walaupun sudah menggunakan pengaman, harapannya tetap melakukan screening terhadap dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa dirinya masih baik-baik saja. Iya istilahnya benar, gitu. betul. Jadi kalaupun nanti sudah ternyata terkena, misal, aduh jangan sampai deh ya. Jadi nanti kalau udah terkena bisa langsung terkontrol dengan obat dari pemerintah tadi yang namanya ARV dan Iya, itu antiretroviral virus. gratis. Kalau untuk screening, klinik Arda siap untuk melakukan screening buat teman-teman semua khusus Sobat Sehat ya. Tapi kalau misalnya yang jauh di sana, misalnya ada dari fasilitas kesehatan, mau puskesmas, mau rumah sakit, silahkan bisa ke yang terdekat Iya, seperti betul. itu. Tapi kalau untuk di Yogyakarta silahkan screening ke klinik Arda, kita sangat welcome Puskesmas juga sekali. bisa, iya. Dan juga kalau untuk keamanan data ya, biasanya aduh saya HIV, biasanya ditakutin adalah mereka akan datanya seperti tersebar gitu kan ya. Tenang aja, untuk semua medis itu biasanya data pasien itu terjaga teman-teman. Jadi nggak usah takut untuk melakukan screening ke fasilitas kesehatan gitu ya. Ya betul. Dan tadi kan gimana pengelolanya udah ya Mbak. Iya. Tinggal pencegahannya itu ada ABCDE. Yang pertama abstinensia. Abstinensia itu tidak melakukan hubungan seksual. Jadi atau tidak melakukan masuk ke dalam alat kelamin gitu. Ataupun yang mohon maaf ya oral sex gitu kan juga bisa menular ya apabila cairan spermanya ketelan terus tapi resikonya kecil sih. Terus yang kedua be faithful atau setia itu tadi. Ternyata setia itu udah jadi pencegahan sendiri ya. Coba kalau setia ini 33% bapak-bapaknya dari ibu-ibunya tadi. Nggak akan ketular ini kalau setia ini. Ya nggak? Sebentar dok. Be faithful, Be setia. faithful ya, setia ya. Tapi kalau setianya Indonesia tuh beda dok. Gimana setia? Tiap tikungan ada dok. Gimana dok? Iya, amit-amit ya. Nggak, jadi kesetiaan ya guys. Iya, ya, setia. kesetiaan. Terus yang ketiga itu C, kondom. Oke, Kondom salah tadi satu udah kita bahas ya. Yang keempat itu D, drugs. Drugs itu sendiri adalah tidak menggunakan suntikan narkoba secara bersamaan atau ketika sudah terkena ya minum obat Iya. gitu. Yang
yang tadi sudah kita sampaikan. Iya. Yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya betul. Dan yang terakhir itu kayak equipment ya, alat-alat kita harus mendukung evaluasi tadi secara berjangka juga apabila udah kena gitu. Terus stigma-stigma yang ada nih, bisa nggak kita kalau deket sama orang HIV ketularan? Oh, kalau cuma deket kayak gini sih nggak masalah, Enggak ya? Dok. Oke. Ya, jadi yang penting adalah ya tadi tidak melakukan pencegahannya tadi, tidak Ya. melakukan berhubungan seksual, tetap setia, menggunakan kondom. Terus kok aku jadi lupa dong. A B C D E. A B C D, D-nya itu tidak menggunakan obat-obatan. Betul. Yang melalui suntik ya. Iya. Yang melalui suntik ya. Jadi bergonta-ganti ini suntikan. Jarum suntik, tato termasuk tato itu tadi ya. Dan yang terakhir itu tadi ya, Dok. Eliminasi evaluasi. Dari alat-alat kesehatan yang kita punya. Iya, evaluasi pengobatannya juga ya. Terus kalau misal ini makan piring menggunakan piring yang sama menjadi media penularan enggak? Enggak, Dok. Enggak, ya. Jadi teman-teman hati-hati stigma ya. Orang teman-teman kita yang kena HIV itu capek, dia harus berkutat dengan penyakitnya. Jadi kita harus menghormati mereka juga, jangan muncul stigma gitu ya. Jangan disamakan sama HBsAg. HBsAg? Makan melalui HBsAg piring sama. pun sebenarnya kalau HBsAg B enggak masalah gitu. Iya. Yang penting hepatitis A yang menular ya. Iya, jadi kan HBsAg ada tingkatan tuh, Dok. Jadi mungkin stigmanya semua makanan iya, enggak. Jadi kalau HIV itu tidak menular kecuali teman-teman dengan HIV yang ada TB-nya gitu, TBC gitu. Karena TBC itu melalui udara kita berbicara begini Iya, aja nih terbuka. ini harus pakai masker ya. Iya, kita terbuka aja sudah menular langsung bahkan ya. Iya, makanya dengan tapi ketika TBC itu diobati pada udah pengobatan 1 bulan tuh nggak menular, Mbak. Ini dalam kategori yang dia tidak terobati dengan Iya, baik. tidak terobati dengan, makanya pentingnya pengobatan ya. Kalau TBC pun sebenarnya juga stigmanya jangan terlalu buruk gitu loh teman-teman. Karena ketika sudah pengobatan juga baik. Jadi stigma itu yang membuat orang-orang nggak mau berobat gitu. Jadi nggak apa-apa, itu sama seperti kita gitu. Terus yang ketiga itu kalau misal saya punya pasangan gitu bila ya, pasangan saya itu terkena. Ini kayaknya tanya saya nih, Dok. Iya, pasangan saya itu terkena HIV. Kalau saya berhubungan seksual akan ketular nggak saya? Pasangannya dokter terkena HIV dan dokter melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Si X ya, misalnya si X punya pasangan, pasangannya itu Y kena HIV. Ketika si X dan Y berhubungan seksual bisa terkena nggak? Saya kategorikan bisa. Bisa Tanpa pengaman. tanpa pengaman. Jadi kalau dengan pengaman Bisa mengurangi resiko penularan. Bisa. Jadi nggak apa-apa berhubungan seksual suami istri misalnya ya, kita kan nggak pernah tahu nasib orang ya, misalnya suaminya terkena dari transfusi atau bagaimana, track recordnya baik-baik aja gitu, ternyata terkena berhubungan seksual nggak apa-apa asal pakai pengaman. Nah kalau misal mau punya anak itu gimana? Berarti harus Kontrol dulu dong, Dok. iya, Harus dikontrol dulu, pengobatan dulu. Tadi sudah kita bahas ya. Wah, ini menjebak sekali kepada saya. Iya, apakah boleh maksudnya spermanya itu dikeluarkan di dalam ataukah perlu inseminasi atau bayi tabung kayak gitu. Terus kalau misal si X ini hamil, ternyata si X kena HIV, anaknya akan tertular atau tidak? Tertular dong, Dok. Kalau si X berobat tidak. Ya. Tidak secara otomatis. Kalau dia tadi ya Iya. menggunakan dan terkontrol mengkonsumsi obat yang sudah disediakan ARV, pemerintah, ARV iya. tadi, dia tidak akan menular. Iya, betul. Tapi masalahnya kalau ibu-ibu ini tidak terkontrol, tidak terkontrol, otomatis ya mau nggak mau anaknya udah di dalam perut pun bisa terkena. tertular, iya. Karena di cairan tubuh ya, Dok ya. Iya betul, makanya Sekali pentingnya ini ya penanganan ya. Jadi itu sih serba-serbinya HIV. Wow. Semoga Ini membuka hati dari para suami khususnya. dan semua pelaku sih Dan sebenarnya, semua semua pelaku, pelaku ya, yang semua tidak pelaku. aware. Dan untuk sobat sehat semua, saya doakan semoga selalu sehat, Iya.
terjadi sesuatu yang membuat kita jadi mengkhawatirkan, selalu aware kepada diri kita sendiri gitu kan ya. Dan jangan lupa melakukan screening selalu setiap 1 tahun 2 tahun sekali, nggak masalah. Yang penting kita sudah melakukan screening kepada diri kita sendiri untuk memfasilitasi untuk melihat kondisi kita bahwa kita baik-baik aja gitu. Baik-baik aja bukan hanya dari hati, pikiran, tapi tubuh juga perlu kita lakukan pemeriksaan. Oh iya, itu. masalah screening itu kan maksudnya nggak harus setahun sekali ya Mbak ya. Itu tergantung kalau terkena faktor risiko. Tapi kalau nggak terkena faktor risiko nggak sih sebenarnya. Atau ada kayak mau nikah kayak gitu tadi. Soalnya screening sendiri itu juga ada syarat-syaratnya Mbak, ada tahap-tahapnya. Kapan kita screening, kapan screening itu dibutuhkan. Untuk orang dengan HIV sendiri pun screeningnya bisa 6 bulan sendiri, bisa dengan CD4 kayak gitu. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman semua pengen gitu kan ya, nggak ada salahnya. Oh iya, nggak apa-apa. Dan misal teman-teman merasa saya beresiko gitu, saya pernah berhubungan seksual bebas gitu misalnya. Ya, atau ternyata pernah ya tadi ya berhubungan langsung mouth to mouth tapi ada luka, nggak sadar gitu kan ya, kemarin ada luka gitu kan ya, biasa suka ada yang jahil gitu, gigit-gigit sampai berdarah gitu ya. jadi kan ya mungkin ya kita kan nggak tahu ya, jadi mungkin pernah seperti itu, terus ternyata yang satu udah terdiagnosa HIV, buru-buru dia langsung screening. Ya, buru-buru langsung screening. Kalau sudah kontak, kalau teman-teman kontak terus menemukan gejala gitu, pokoknya langsung buru aja. Betul. Pokoknya yang sangat-sangat harus aware sama diri kita sendiri. Dan khususnya nih buat ibu hamil juga, karena kita masih 52%. Jadi ayo dong buat ibu-ibu yang sedang hamil, lakukan screening ANC terpadu di fasilitas kesehatan terdekat. Untuk Yogyakarta silakan, kalau mau ke klinik Arda kita welcome sekali. Untuk yang di luar Yogyakarta, di luar Pulau Jawa, monggo silakan di fasilitas kesehatan yang sudah ada screeningnya, misalnya puskesmas, terus rumah sakit, mungkin bidan praktek mandiri yang di sana pun sudah menyiapkan screening sendiri untuk masalah HIV, HBsAg, darah rutin seperti itu. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, apalagi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita mohon sama teman-teman semua, semoga sehat selalu, melakukan screening dengan benar. Kalaupun misalnya harus melakukan hal itu, harus dicegah dengan menggunakan kondom karena meminimalisir untuk pencegahan penularan penyakit menular seksual. Oh iya, kalau tes HIV, rapid tes HIV di klinik Arda harganya berapa sih Mbak? Duh, murah banget itu Dok, di bawah 100. Di bawah 100.000 ya, sama pemeriksaan mungkin kayak untuk teman-teman itu bisa ANC terpadu, bisa ANC, atau teman-teman mahasiswa mungkin bisa ke dokter umum. Betul. Itu mungkin sampai 100-150 doang ya. Segitu gitu itu ya. Menurut aku buat setahun sekali oke lah ya. Jadi nggak usah takut, kalau untuk harga dijamin aman kantung. Terima kasih dokter, Dok, kayaknya mungkin sama-sama Mbak, terima kasih. Ini juga jadi tambahan baru, ilmu baru buat teman-teman sobat sehat di rumah ini ya Dok ya, yang sambil menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga terbuka hati dan pikirannya, istilahnya. Bisa menyebarkan video ini, maksudnya bisa terbuka hati dan pikirannya, bisa menyebarkan video ini ke sesama temannya. Jadi tambah wawasan lagi kita, tambah ilmu lagi gitu kan ya, yang bermanfaat. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe dan juga like Klinik Arda, podcast Klinik Arda ini. Share juga, jangan lupa ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya mau untuk dibahas misalnya tentang HIV, tadi kan HIV, HBsAg, atau tentang apapun, silakan komen atau bisa melalui DM Klinik Arda. Betul ya. Nah teman-teman, kita ada jargonnya nih, seperti biasa menutup akhir dari podcast kita kali ini. Sehat itu adalah hak untuk semua orang. Untuk itu di Klinik Arda, sehat untuk semua. Bye. Bye.